Kemudian saya menemukan cinta sejati. Asik. Bukan hanya berusaha untuk menjadi entrepreneur. Kemudian hidup saya ini nggak lepas dari bidang pertanian. Oke, menarik. Saya lulus bisa apa? Oh, oke. Pertanian sampai menemukan tanaman. Ya, tapi perjalanan juga masih panjang. Bahasa umumnya orang menyebut dengan anggrek bulan. Oke, bahasa umumnya. Anggrek bulan itu sebenarnya Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas Unwim, informasi terdepan, teknologi terkini. Wah, apa kabar sahabat Unwim semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu bersemangat ya. Alhamdulillah pada kesempatan video kali ini, saya yang bertugas sebagai host, Bayu Jaka Magistra, sehat-sehat saja dan juga selalu bersemangat. Dan juga di sini ada kru Humas Unwim yang selalu setia ya, memproduksi video yang berkualitas untuk Anda semuanya. Bagaimana kru? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Kebetulan di studio Humas Unwim kali ini ada Pak Reski, ada juga Pak Maulana, dan alhamdulillah mereka semuanya sehat walafiat. Baik, sahabat Unwim semuanya, pada video kali ini, wah ini sih kelas berat ya. Tamu agung saya pada podcast kali ini, beliau adalah seorang dosen, kebetulan kami satu fakultas ya di Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti. Tidak hanya dosen, beliau juga seorang yang multi talentan ya. Beliau pemulia anggrek, seorang entrepreneur dan pemain band. Jangan salah, di dunia band beliau juga seorang multi instrumentalis, menguasai banyak instrumen, dan jangan lupa beliau juga seorang desainer kandang ayam ya. Penasaran kan siapa tamu agung saya pada video kali ini? Kita langsung panggil saja. Bapak silakan masuk ke studio Humas Unwim. Apa kabar Bapak? baik. Oke, disclaimer dulu sahabat Unwim semuanya. Mungkin supaya obrolan kita tidak canggung ya. Selama podcast ini saya dan Bapak yang satu ini akan bertegur sapa dengan panggilan Om. Itu adalah panggilan akrab kami di kantor ya, supaya tidak terlalu awkward gitu ya. Karena kita ini bestie ya Pak ya. Baik Pak, perkenalkan diri kepada sahabat Unwim semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. semua, nama saya Romiadi. Saya lahir di Cilegon, orang Banten saya. Banten. Jadi hati-hati ya. Asik. Hati-hati sahabat Unwim ya. Senggol bacok. Tanggal 10 Februari 1984. Ya, jadi masih muda lah. Masih muda, betul muda. sekali. Kemudian saya masuk ke Faperta Unwim dulu itu tahun 2002. Oh, angkatan 2002 ya. Saya dulu mengambil jurusan agronomi. Oh, dulu namanya agronomi. Dan alhamdulillah kemudian saya menemukan cinta sejati. Asik. Ya. Bukan hanya pasangan hidup. Oke. Tapi juga untuk bisa membiayai hidup. Oke, woi, mantap. Apa itu? Ya anggrek. Woi, mantap. Saya temukan di tahun 2005 tentunya. Di tahun 2005 saat pencarian jati diri. Oke. Ya, kemudian dari situ saya berusaha untuk menjadi entrepreneur. Kemudian tahun 2012 saya bergabung bersama Unwim, Faperta Unwim, untuk mengampu mata kuliah biologi, genetika, dan pemulihan tanaman. Oke. Termasuk Menarik. biotehnologi tanaman juga. Wah, luar biasa tuh. Ya. Sudah ada sedikit profiling dari yang bersangkutan. Saya panggilnya Om Romi saja ya, Om Romi. Siap. Beliau masuk Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti tahun 2002 ya, 2002. Oke, menarik. Mungkin pertanyaan pertama klasik sih ya, Pak Romi ya, Om Romi. Kenapa berminat masuk Fakultas Pertanian? Apakah dulu basicnya itu di sekolah menengah kejuruan pertanian atau bagaimana? Ini menarik sekali. Okay. Ini pertanyaan yang selalu saya itu ingin memberikan jawaban kepada semua orang, terutama anak-anak muda ya. Alright. Nah, jadi dulu saya sekolah dari kecil sampai saya SMA itu saya di Cilegon, kota industri tentunya. Industri, saya betul. tentunya prihatin ya melihat kenapa kok pertanian di Indonesia itu
kayak yang gimana ya? Kalau bagi saya ya, ini bagi saya pribadi itu Mhm. eh, pandangannya selalu sebelah mata Oh, gitu. Jadi sampai saya memilih apa ya? Sampai saya memilih pertanian pun itu selalu terjadi perang batin. Kenapa? Karena oke. ya karena saya memutuskan dari kota industri di sana gitu ya. Mhm. Yang kalau misalkan katakanlah saya bekerja itu mencari uang, katakanlah bekerja itu mungkin Mhm. relatif mudah karena Oh, biayanya tinggi apa gaji dan gaji sebagainya. sebagai Cuma ya, betul. saya pikir kenapa kok saya memilih pertanian? Karena saya pikir hidup saya ini nggak lepas dari bidang pertanian. Oke, menarik, menarik. Waktu itu teman sekelas saya bertanya, jadi ngapain kamu masuk pertanian gitu kan? Hmm. Pertanian itu kan kotor, becek, Iya, ya, iya, iya, iya. hujan, kepanasan dan sebagainya. Mhm. Saya pikir nggak begitu ya. Kemudian saya kasih jawaban. Mhm. Kalau memang betul pertanian itu kamu anggap serendah itu gitu ya. Mulai besok atau mulai hari ini kamu jangan makan nasi, Oh, oke, gitu oke, ya. oke. Itu yang Mhm. pertama. Mhm. Kemudian kamu jangan pakai pakaian gitu ya yang berbahan katun Katun. katakan. Mhm. Karena itu bahan itu dari bidang pertanian Pertanian. gitu. Termasuk apa? Termasuk misalkan sepatu. Oh, sepatu kan dari peternakan, kulit. Hmm. Ya peternakan makannya dari mana juga. Nah, betul. Gitu ya. Makanya Jadi, dari pertanian. nah dari ya. situ saya pikir teman saya mulai respect ya. Hmm. Oke, jadi pilihan kamu ternyata apa namanya kamu betul-betul memilih itu. Jadi bukan cuma pengen kuliah, Oh. tapi saya betul-betul ya saya pengen menjadi petani waktu itu. Iya, 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 Akhirnya iya. saya hijrah 2002 ke 2002. sini Mhm. tanggal 9 September 2002. Wih, masih ingat Masih tanggalnya. ingat. Kenapa? Karena seminggu setelahnya saya di ospek ya. dan itu ya cukup menantang juga buat saya. Oke, 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 oke. Wah, menarik, menarik, menarik. Ya. Jadi bisa dibilang salah satu hal yang men-trigger Pak Romi masuk Fakultas Pertanian adalah yaitu tadi ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, Betul. dari isi perut juga, mohon Iya, maaf, semua. semuanya tidak lepas dari Tidak dunia lepas. pertanian ya. Ya. Itu salah satu motivasinya. Oke, menarik. Bisa diceritakan apa ya, semacam framework atau pandangan anak muda pada saat itu ya di Ya. Cilegon itu bagaimana tentang dunia pertanian? Apakah sama seperti kawan Pak Romi yang tadi disebutkan atau Oh, iya. bagaimana? Oh gitu ya? Iya, Oke, jadi oke, oke. mungkin dari satu sekolah kali ya. Ah, oke, Mungkin oke, dari oke. satu sekolah saya satu-satunya masuk pertanian. Oh gitu. Iya. Menarik, menarik, menarik. Mungkin ya, saya mungkin karena saya bertanya ke teman-teman kayaknya nggak ada deh yang masuk pertanian Oh, kecuali oke, oke, saya oke. gitu. Iya, 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 iya. Jadi saya pikir waktu itu saya ya apa namanya tersesat di jalan yang benar. Itu gitu satu ya. jalan yang benar. Ya, saya memilih untuk hijrah tapi ya tentunya beralasan ya karena saya pikir tadi satu-satunya bidang yang memang saya pikir tidak bisa tergantikan. Ah, wah, Iya. menarik, 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 menarik. Tidak bisa tergantikan. Tidak bisa tergantikan Iya. ya. Oke, oke, oke. Iya, wah luar biasa sekali. Nah sekarang kita fast forward mungkin ya, Pak Romi masuk Fakultas Pertanian UNWIM, belajar dan sebagainya sampai akhirnya lulus ya. Ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang didapatkan dari Fakultas Pertanian dan apa sih yang membedakan Fakultas Pertanian UNWIM dengan Fakultas Pertanian yang lain misalkan? Oke, ya. Apa yang saya dapatkan dari Fakultas Pertanian? Mhm. Tentunya pengalaman yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Oke, oke, Ya. oke. Kenapa? Karena pada masa itu teman-teman saya sebagian besar itu rata-rata basicnya memang pertanian. Oh, SMK ya. teman-teman waktu di itu ya di Saya Fakultas masuk, Pertanian. pas saya masuk itu saya dari SMA kan, Hmm. gitu, jurusannya IPA. Terus teman-teman tuh dari SMK. Saya pikir kok saya yang paling bodoh gitu ya, gitu. Kenapa? Wih, menarik, menarik. Ya karena kan teman-teman saya misalkan nanam apa jadi, nanam apa jadi. Kalau saya kok nanam nggak jadi-jadi gitu kan. Mereka udah punya dasar Sudah ya. punya dasar gitu. Nah itu yang membuat saya men-trigger saya untuk kalau teman saya bisa satu, saya harus dua. Wih, Teman saya bisa dua, saya harus lebih lebih-lebih. dari itu, ya. Oke, oke. Nah kemudian pengalaman apa yang saya dapat tentunya dari segi organisasi. Oh, Nah, oke. karena dulu oke, saya oke. juga ikut di organisasi aktif dan Mhm. saya sebagai presiden BEM juga Wih, waktu itu. Saya oke. lupa ya tahun 2004 apa 2005 itulah. Hmm. Ya, saya pernah itu jadi pengalaman itu. Kemudian
Saya juga masuk di UKM UKM. unit kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan pertanian. Seperti dulu ada namanya The Mushroom Club. Jadi Oh, Mushroom Club. ya, The Mushroom Club. Jadi membahas tentang bagaimana pembenihan, budidaya sampai dengan pemasaran tanaman jamur ya, tanaman jamur. Itu juga pengalaman luar biasa buat saya. Nah, dari situ saya tertarik satu bidang sub bidang di UKM itu, yaitu pembenihan. Pembenihannya menggunakan kultur jaringan. Ya, dari situ saya ngulik, belajar didampingi dulu ada dosen juga yang yang tetap istilahnya care sama saya gitu. Jadi silakan gunakan fasilitas yang ada. Nah, ini kelebihannya. Menarik. Silakan pakai fasilitas yang ada di kampus dengan catatan jaga keamanan, kenyamanan, ketertiban. Selama itu kamu lakukan, maka silakan bebas berekspresi gitu ya. Dari situ saya memecut diri saya sendiri sehingga saya bisa belajar. Di saat orang lain bisa yang konvensional, saya yang non konvensional. Oke. Nah, kemudian apa sih yang membedakan Unwim dengan Faperta Unwim ya? Faperta Unwim dengan faperta lainnya. Tentunya kalau dari segi geografis ini cukup sangat-sangat mendukung sekali. Sangat mendukung ya. Ini kita wilayahnya wilayah geografis yang dekat dengan dunia pertanian tentunya. Jadi kita bisa belajar gitu ya. Belajar bukan hanya di kampus tapi juga di masyarakat. Jadi kita kalau misalkan dulu saya waktu ngekos suka jalan-jalan tuh ke sawah gitu ya. Nanya padi ini gimana nanamnya. Petani-petani dan sebagainya. Karena dekat ya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya bahwa Unwim sendiri ini kan punya sejarah panjang gitu ya. Dulu merupakan sekolah cikal bakal sekolah pertanian ya di Indonesia tentunya. Betul. Menunjukkan bahwa eksistensi Unwim ini memiliki pengajar-pengajar yang tentunya baik, berkualitas. Salah satunya tadi saya bisa mengembangkan bakat saya terutama di bidang budidaya in vitro. Gitu. Jadi saya bebas berekspresi. Ya. Bukan hanya teori, tetapi saya bisa melakukan lebih daripada itu. Karena ilmu pertanian itu mohon maaf ya, beda dengan ilmu lainnya karena pertanian itu harus dipraktekkan. Iya. Gitu. Betul. Pengalaman itu tidak bisa dibeli gitu. I see. Tidak bisa dibeli. Wah, itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Itu highlight yang mungkin penting penting untuk difahami oleh sahabat Unwim semuanya. Tadi yang dikatakan oleh Om Romi, pertanian itu tidak hanya teori tapi juga harus dipraktekkan. Dan kampus Faperta Unwim itu mendukung itu semua ya, Om Romi ya. Dari segi iklim, cuaca dan sebagainya. Dan mungkin dari segi sosial ekonominya dengan masyarakat ya. Oke. Menarik. Oke. Wah, tuh. Itu salah satu keunggulan Faperta Unwim ya, sahabat Unwim semuanya. Jadi bisa jadikan pertimbangan terutama bagi sahabat Unwim yang baru mau lulus SMA, mau kuliah kemana, jangan ragu lagi, daftarlah ke Fakultas Pertanian Universitas Yunaya Mukti. Oke. Nah, sekarang setelah berkuliah di Faperta Unwim, singkat cerita lulus gitu ya. Nah, timelinenya mana duluan nih Om Romi? Apakah jadi dosen dulu atau jadi entrepreneur dulu? Oke. Itu pertanyaan menarik. Jadi gini, karena saya merasa gelisah terus. Saya serius. Selalu gelisah. Saya selalu gelisah, nggak tahu kenapa. Karena saya itu dipenuhi dengan rasa bertanya. Asik. Gitu ya. Filosof ya mungkin Om Romi ini. Jadi kalau pada masanya dulu teman-teman mungkin bertanya begini, saya nanti kalau lulus mau kerja di mana? Klasik ya gitu ya. Kalau saya enggak. Asik. Saya lulus bisa apa? Oke. Pertanyaan saya ke diri saya itu gitu. Jadi saya lulus bisa apa ya? Gitu. Mohon maaf kalau misalkan ijazah ya kita pasti dapat. Tapi experience? Betul experience. Itu kan enggak semua orang dapat. Nah, makanya saya belajar menggeluti. Pada tahun 2004 awal. Sebelum sih ya. Ini kita berbicara dari awal. Waktu itu saya mempelajari semua komoditi tanaman. Tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman lain-lain, pangan dan sebagainya. Saya belajar, kemudian setelah saya belajar dapat hasil nih ceritanya. Dapat hasil. Tapi kok mohon maaf, kurang memuaskan begitu ya. Kenapa kurang memuaskan? Karena kita beli pupuk, beli benih, beli pestisida
gitu ya, nggak pernah ngutang, ya kan? Ya, Nggak ya, pernah ya. ngutang, langsung beli cash. Tapi kok sistem pembeliannya nggak Hmm. jelas ya di pertanian itu. Oke, oke, oke. Misalkan masih ada yang apa namanya kalau istilah orang dulu itu dibeli tapi dikira-kira gitu loh. Apa ya namanya? Saya lupa. Jadi Diijonkeun teh ya, mun ya, bahasa Sunda betul, teh. betul, betul. Apa bahasa Indonesianya Apa itu? itu? Diijonkeun. Nah itu. Jadi gini, misalkan ini berapa petak gitu ya, 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 ini saya ya. perkirakan sekian. Ah, iya, iya, iya. Itu kan nggak jelas ya. Iya, iya, Kita iya. kan sebagai misalkan kita sebagai mahasiswa yang diajarkan analisis dan Ah, sebagainya, betul, betul, kok nggak betul. puas amat gitu, Iya, merasa iya, nggak iya. puas. Nah, Oke, sebentar Pak Romi. gimana? Mungkin sebagai for your information, Ya. itu namanya kalau dalam bahasa Sunda itu diijonkeun ya. John. Susah terjemahan bahasa Indonesianya apa? Jadi Apa ya? apa tadi tuh dikira-kira ditembak di Betul, awal gitu ya, betul. tanpa dihitung secara Cuma pasti. ditaksir aja. Ditaksir aja. Oke, lanjut gitu. Pak Romi. Oke, ditaksir. Misalkan ada ubi cilembu gitu ya. Iya. Ini ada berapa petak? Udah sekitar segini aja. Ah, iya, iya, itu Kan itu. kita aneh ya. Heeh. Maksudnya kita ngeluarkan modal sekian dan sebagainya. Kalaupun ada margin, tapi kan nggak jelas. Kita tuh sebenarnya untung atau rugi dan sebagainya. Betul, gitu betul. kan? Nah, dari situ saya pikir kok nggak ada bargaining position ya, Ah, nggak ada posisi tawar sebagai petani. sebagai petani. Nah, Ya, ya, ya. akhirnya saya mencari komoditi apa nih sekira-kira yang katakanlah saya punya bargaining position. Oh, menarik, gitu menarik. ya. Kemudian semua saya geluti, Uh-huh. komoditi tanaman sayuran dan semuanya. Akhirnya saya masuklah dunia tanaman hias. Oh, Gitu. menarik. Sampai menemukan tanaman hias, tapi perjalanan juga masih panjang. Masih panjang. Masih panjang. Ternyata Heeh. kuncinya di tanaman hias, Hmm. yang mudah datang itu pasti mudah pergi. Oh, iya, iya. Gitu. Mudah datang, mudah pergi ya. Ah, easy come, easy go. Isi kami sih, Go. Nah itu yang saya pelajari. Kenapa? Karena waktu itu ada anturium ya. Ah, iya, tahun-tahun segitu ya, 2004. Ya, saya sebut produk aja. Misalkan anturium, harganya luar biasa mahal. Setelah kita main gitu ya, ngumpul-ngumpul uang, nabung dan sebagainya main, ternyata gitu ya, beberapa waktu kemudian harga anjlok. Ah, iya, 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 iya. Punya kita mau dikemanain? Dikasih nggak ada yang mau, dijual juga nggak laku. Nggak laku. Nah, Oh. dari situ saya pikir apakah saya tinggalkan juga ya yang namanya tanaman hias gitu ya. Tapi saya pikir saya terus mencari sampai pada akhirnya saya ketemu anggrek. Oke, oke, Nah, oke, oke, oke. ketemu anggrek. Awalnya bagaimana sih? Jadi gini, Nah, ini menarik nih. inspirasinya dari ibu saya sebenarnya, Oh, gitu. almarhum ya. Uh-huh. Jadi ibu saya itu senang anggrek. Kemudian setiap saya mudik pulang gitu, setahun sekali saya pulangnya Mhm. kalau lebaran aja. Jadi kayak anak durhaka. lah. Kemudian setelah itu ibu saya itu suka melihat keindahan anggrek gitu, cuma nggak bisa ngerawat. Oh. Dari situ cuma saya kepanggil, saya harus belajar banyak nih tentang anggrek. Mhm. Jadi setiap saya pulang, saya pengen anggrek ini saya treatment bagus gitu ya supaya tumbuh subur dan bagaimana lah. Akhirnya berawal dari situ saya dalami, kok menarik. gitu ya. Menarik. Makin lama makin menarik. Semakin saya terjun di dalamnya, semakin hanyut, ya semakin banyak saya nggak mengerti. Gitu. Jadi semakin saya menggali, semakin banyak hal yang kok gini ya, Oh. kok menarik ya. Oke, oke, oke. Nah pada akhirnya sampai saya waktu itu alhamdulillahnya dapet beasiswa, bukan beasiswa ya. Beasiswa. Beasiswa. Kalau dulu apa sih PPA dan BBM ya? Aduh, saya nggak tahu. PPA. Oh, iya, 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 iya. Jadi saya dulu dapat gitu ya, alhamdulillah. Nah waktu itu saya kumpulkan uangnya. Saya kumpulkan uangnya. Kalau teman-teman saya ada yang beli HP, ada yang beli apa. segala macam. Saya kumpulkan, kemudian saya belikan anggrek. Oke, oke, oke. Oke, saya belikan anggrek. Saya izin tuh ke bapak kos ya, bapak kos saya, bapak ibu kos saya baik hati. Jadi mengizinkan menyimpan di kos-kosan. Kos-kosan. Saya waktu itu di lantai 2 gitu ya. Sampai pada akhirnya penuh tuh. Sampai Soal akhirnya anggrek ya. penuh, saya dalami begitu. Setiap orang yang datang ke bawah tuh lewat gitu ya. Itu anggreknya dijual enggak gitu ya. Oh. Kalau iya, saya iya. kan tadinya cuma hobi aja. Hobi aja. Orang tujuannya saya bisa berbudidaya dengan baik. Enggak gitu ya. Saya jawab gitu. Terus tanya lagi sampai ke mungkin berapa ratus kalinya gitu ya.
Masih aja ada yang nanya gitu Ada ya. yang nanya, tapi saya pikir-pikir Ah. jual aja gitu ya. Oke dari situ Akhirnya juga ya. dari situ ya jual aja gitu ya. Soalnya kok orang tertarik Ah, gitu ya. ah, ah, ah. Akhirnya dari situ oke lah. Kalau gitu gaskeun ya. Gaskeun. Akhirnya semester berapa saya lupa waktu. Pulang KKN kalau nggak salah. Kalau nggak salah pulang KKN waktu itu mencoba untuk apa namanya memberanikan diri di pasar kaget Unpad. Oh iya pasar Ya kaget ada Unpad ya. tiap hari Minggu ya. Hari Minggu ya. Bayangkan teman-teman, saya ke sana jam 5 subuh gitu. Jadi habis sholat subuh langsung ke sana, bawa 2 kardus isi bunga anggrek gitu. Rela diinjek-injek kakinya daripada anggrek saya potong. lebih memilih untuk melindungi anggrek. Akhirnya saya sedih sih sebenarnya. 4 minggu pertama tidak ada yang Noel, tidak ada yang nanya, tidak ada yang itu. Jadi lalu lalang saja begitu ya. Akhirnya di minggu yang kelima, ini perasaan saya waktu itu. Jualan aja atau enggak ya? Udah 4 minggu nih. 4 minggu ya. Istiqomah ya. Tapi begini ya, saya bayangkan kalau saya nyerah sekarang selesai sudah. Saya nggak tahu masa depan saya kayak apa. Akhirnya minggu kelima itu saya lahawal aja berangkat begitu ya. Pas berangkat ada tuh ibu-ibu satu-satunya. Di minggu kelima ini ya. Waktu ditanya, perasaan itu kayak yang bahagia luar biasa begitu ya. Waduh, akhirnya ada yang nanya juga. Ada yang nanya juga. Beneran itu. Iya. Minggu kelima. Iya. Meskipun belum dibeli. Cuma nanya doang. Tapi bahagianya luar biasa. Akhirnya saya belajar tuh. Kayaknya saya harus ganti posisi nih. Akhirnya waktu itu saya lihat ada sekumpulan pedagang tanaman hias. Oh emang ada di situ ya? Jadi bapak-bapak, saya ingat banget. Tapi namanya saya lupa, mohon maaf. Dia dari Cihideng, bunga mawar. Mawar. Saya tempel, Pak, abi ngiring di dia nya. Mangga cep. Jualan naon cep? Iya anggrek Pak. Oh anggrek asli, mohon asli. Sok mangga di dia gitu. Nah udah, setelah itu minggu ke-6 dan seterusnya, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi di sini nggak selesai. Nggak selesai. Ketemu temen kan? Aduh. Kalian percaya nggak? Dulu saya rambutnya gondrong segini. Oh, saya pernah lihat fotonya sahabat Unwim. Preman ya. Jadi bisa dikatakan mujaharom. Apa tuh? Muka jahat hati romantis. Mujaharom ya. Muka jahat hati romantis. akhirnya saya waktu itu ketemu teman gitu ya. Teman itu ya gitulah ya. Ada yang ngomongin, ada yang ngetawain, ada yang nyindir dan sebagainya. Jadi ada tuh yang bilang, wah iya di Banten jauh-jauh, rambut gondrong, pendekar, jualan anggrek, bunga gitu ya. Tapi saya diamkan saja. Tapi ya alhamdulillahnya omset saya waktu itu kalau pada masanya ya itu lumayan. Pada masanya lumayan. Jadi sekali nongkrong saya itu 300 sampai 600 ribuan lah. Wah lumayan ya. Tahun 2004-an ya. Jadi lumayan lah sekali nongkrong gitu ya. Jadi nongkrongnya juga nggak lama setelah saya punya pelanggan ibu-ibu itu. Jadi cuma nongkrong sebentar gitu. Ibu-ibu rame kayak sayur gitu. Habis itu udah selesai. Jadi sekitar 1-2 jam tuh selesai. Kemudian saya jalan-jalan. Belanja. Gitu. Ya semenjak itu saya mulai bahwa saya harus serius. Gitu. Jadi mulai dari situ saya sadari bahwa semua perlu perjuangan. Perjuangan tidak ada yang mudah. Tapi saya yakin bahwa kalau kita tekuni semua itu akan datang dengan pas gitu ya. Hasil itu akan datang dengan sendirinya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kalau tadi pertanyaan saya apa yang men-trigger Pak Romi menjadi seorang entrepreneur? Jadi timeline-nya itu entrepreneur dulu ya sebelum menjadi dosen. Yang men-triggernya tuh panjang tadi ceritanya. Panjang. Tidak ada istilahnya, tidak ada dari keluarga itu yang entrepreneur nggak ada. Oke. Ayah saya itu karyawan. Ya, karyawan. Kemudian ibu saya ibu rumah tangga gitu. Iya. Kakak-kakak juga tidak ya, maksudnya tidak berwirausaha. Jadi
ya saya sendirilah Oke, 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 mulai oke, dari oke. situ gitu. Bayangkan nih sahabat Unwim ya. Kalau misalkan sahabat Unwim ketik di Google nama Romiadi SPMP atau Romiadi Unwim lah ya. Salah satu entry yang muncul itu sebagai pemilih anggrek yang mana spesies dan varietesnya itu sudah terdaftar di Royal Horticultural Society dan itu tingkatnya internasional loh. Luar biasa ya. Siapa yang menyangka pemulia anggrek yang tingkatnya internasional dulunya jualan anggrek di Unpad gitu. Pakai kardus Pakai aja. kardus pula gitu ya. Tapi karena semangatnya yang luar biasa, alhamdulillah bisa sampai sekarang ini. Mungkin kita akan ngobrol nanti soal anggrek yang didaftarkan ya ke RHS Royal Horticultural Society. Nah, sekarang mungkin fast forward ya, jadi entrepreneur, lalu lulus. Nah, jadi dosen nih sekarang Pak Romi ya. Oke, siap. Bisa diceritakan apa yang men-trigger dan apa alasannya Oke, jadi dosen? menarik juga. Ini serius, menarik juga. Waktu itu saya itu satu-satunya orang Ya. di kelas yang ngulik tentang kultur jaringan. Oh, oke. Jadi waktu itu apa namanya? Saya sebut saja ya. Beliau dulu memang dosen di sini, Pak Dadang Sumardi. Oh, Pak waktu Dadang itu Sumardi. masih mengelola lab Faperta Unwim waktu itu. Saya cuma bilang, Pak boleh saya belajar, silakan kamu pakai yang saya sampaikan tadi ya. Silakan asal jaga keamanan, kenyamanan dan sebagainya. Dari situ saya apa namanya berlatih terus menerus sampai berhasil begitu. Nah, dosen-dosen yang lain melihat, Oh. dosen-dosen yang lain melihat aktivitas saya, terutama waktu itu yang melihat adalah Profesor Lia Amalia. Ya, Profesor Lia Amalia. Beliau dekat dengan saya karena apa namanya beliau juga kan di bioteknologi tanaman. Gitu. Satu rumpun dengan Pak Dadang waktu itu. Nah, melihat aktivitas saya itu, saya juga pernah waktu itu membantu untuk apa namanya akreditasi ya. Akreditasi ya, ya betul. Nah, dari situ setelah saya lulus tahun 2008 ya kalau nggak salah. Zaman dulu kuliahnya lama-lama, nggak ada yang sebentar. Nggak ada yang tepat waktu. Tepat waktu, lama semua. Nah, saya masih aktivitas wirausaha. Kemudian saya nyicil waktu itu sedang mengumpulkan membuat lab sederhana. Oke. Nah, Iya. itu juga menarik ceritanya tuh. Iya. Kemudian 2 tahun setelahnya begitu ya, 2010 ya, 2010. 2010. Nah itu kan masa daunnya banget kan? Oh iya. Masa daunnya banget Faperta Unwim Faperta atau Unwim Unwim. secara Betul. keseluruhan. Karena memang ada masa apa ya istilahnya disebutnya apa ya Om Bay? Peralihan lah. Peralihan, ya. betul. Kemudian Profesor Lia waktu itu minta nomor saya. Mi kamu masih aktif di lab? Masih Bu gitu. Tapi mohon maaf 2010 saya hengkang dari kampus. Saya fokus di kebun saya sendiri waktu itu. Oh iya. Saya fokus di kebun saya sendiri gitu. Akhirnya 2 tahun kemudian beliau menempati janjinya. Waktu itu menelpon ke saya, Mi bisa bantu saya di lab. Untuk apa Bu gitu? Untuk mengelola lab waktu itu. Nah akhirnya saya terima tawaran beliau gitu. Akhirnya saya diminta untuk mengajar. Membantu dulu ya. Gitu. Saya waktu itu membantu beberapa tahun ya. Tapi setelah itu ya saya sejak 2012 lah, 2012. Oke. April 21 April kalau nggak salah. Apa 27 saya lupa. 27 April diangkat sebagai dosen yayasan. Oke. Sampai hari ya. ini. Oh, alhamdulillah. Jadi mungkin bisa dibilang jasa dari Profesor Lia Amalia ya. Lia Amalia karena beliau melihat sepak terjangnya Om Romi membuat lab di rumah gitu ya, di rumah dan juga bantu-bantu lab di Fakultas Pertanian Unwim. Jadi wah sepertinya ini generation next mungkin kata Prof Lia mungkin ya. Dan alhamdulillah menjadi dosen tetap ya mungkin ya, dari per 2012 langsung tetap ya. Oke sampai sekarang. Nah sekarang kita fast forward lagi jadi dosen, mengajar dan sebagainya, dan kegiatan memuliakan anggrek terus berjalan ya. Ini mungkin salah satu contohnya bisa diceritakan ini, Om Romi. Ini hasilnya ya. Teman-teman, ini persilangan
Ini kalau bahasa umumnya ya, Mhm. ini bahasa umumnya orang menyebut dengan anggrek bulan. Oke, bahasa umumnya. Heeh. Anggrek bulan tuh sebenarnya banyak banget jenisnya, karena Mhm. saya juga spesialis anggrek bulan ya, Hmm. atau dalam bahasa ilmiahnya itu disebut dengan Phalaenopsis. 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 Nah, anggrek bulan ini persilangan saya yang terbaru ya, yang belum sempat saya regis. Oh, belum ya. Belum. Oke, oke, Ya, oke, ini oke. persilangan antara Sogo Yugidian ya dengan Phalaenopsis ambonensis. Phalaenopsis ambonensis varietas flavida. Nah, jadinya seperti ini. Ini sangat cocok sekali untuk apa namanya? Pot plant ya, untuk di meja. Oh, Ya, untuk di meja iya, iya, hiasan iya, seperti hiasan. ini. Nah, Mhm. ini nanti kita regis ya. Kita regis ini eh beda dengan zaman dulu ya. Regis zaman sekarang lebih mudah. Online ya sekarang ya. Ya, bisa Mhm. lebih mudah gitu ya. Nah, jangan salah adik-adik atau teman-teman semua, hanya dengan mohon maaf ya, Mhm. saya di sini bicaranya tidak melulu katakanlah material, tapi tidak ada salahnya ya Mhm, mhm. kita apa namanya memberikan inspirasi lah. Oke, oke, Mudah-mudahan oke. itu menginspirasi buat adik-adik semua. Jadi kalau di anggrek ya, untuk sekedar tahu saja bahwa kita bisa menjual ya nama, katakanlah mau dinamain apa sih? Mhm. Ada yang tertarik begitu ya? Silakan kalau tertarik. Biasanya kisarannya kalau di teman-teman kita itu di komunitas itu satu nama anggrek itu bisa dihargai 25 juta. Oke, 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 oke. Jadi hak ciptanya masih kita. Oke. Namanya silakan mau siapa Siapa? yang mau Mhm. membeli itu gitu ya. Itu nanti beliau membayar ke kita untuk Oh, pemberian gitu? nama. Iya. Oke, 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 oke. Itu hanya baru nama loh. Baru nama ya. Belum kita jualan produknya. Oke, 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 Belum oke. kita jualan produknya. Nah, ini diawali dari sini. Diawali dari sini ini kita ini bukan es cup cendol bukan ya. Bukan ya. Ya, ini kultur jaringan. Kode jaringan. Nah, Budaya iya, iya, iya. Indo. Ini kebetulan jenisnya Cattleya. Cattleya. Nah, Mhm. jenis Cattleya, bunganya sangat besar sekali dan ini apa namanya cukup lama di sini, Mhm. 1 tahun. Jadi Oh, 1 tahun proses studinya ya. prosesnya ini 1 tahun. Tapi ya gitu ya, orang-orang anggrek itu bisa dikatakan pemulia anggrek itu orang-orang yang setia. Setia. Iya. Kenapa? Ya bayangkan untuk berbunga anggrek ini aja ya rata-rata itu 3 tahun sampai 7 tahun kan. Rata-rata Oh, bisa 7 tahun. iya. Iya, iya, iya. Ya, anggrek yang 7 tahun aja ditunggu. Ditunggu ya. Apalagi apalagi kamu kan. Apalagi kamu ya. Apalagi kamu. Jadi ya mengajar anggrek itu banyak mengajarkan kehidupan buat saya. Oke, asik. Berat. Berat, berat. Ya, ini salah satu contoh bisa dibilang hasil karya dari Om Romi ya. Dan tadi juga Om Romi mention mendaftarkan mungkin spesies dan varietas ya. Spesies dan varietas Hibrida ya. hibrida ke Royal Horticultural Society yang ada di Inggris ya kalau tidak saya ya. Correct me if I'm wrong ya, Om Romi. Kalau nggak salah yang pertama itu yang Mama Atun itu ya atau Betul. oh betul. Betul. Bisa ceritakan bagaimana? Itu gimana ya? Saya menceritakannya agak sedih-sedih gimana gitu ya. Sedih-sedih gimana Kayak gitu ya? gini, saya pikir saya itu belum bisa ngasih apa-apa gitu ke orang tua ya. Oh, by the way, Mama Atun itu nama ibu ya? Nama almarhum? ibu, ya, Oke, nama oke. panggilan ya. Nama panggilan. Jadi saya belum bisa ngasih sesuatu yang katakanlah secara material belum bisa gitu ya pada saat itu. Jadi apa ya? Mungkin saya abadikan namanya di nama anggrek Wah, begitu ya. mantap, Jadi subhanallah. saya abadikan namanya waktu itu pada jenis Vanda. Vanda Beloved Mama Atun. Vanda Beloved Mama Atun. Ya. Oke, oke, oke. Begitu. Oh, itu ya. Itu hasil karya pertama. Yang pertama ya, yang didaftarkan. Dan jangan salah, hasil karya dari Om Romi ini kalau saya tidak salah membantu akreditasi ya kalau nggak salah ya, dulu akreditasi di Fakultas Pertanian dan juga akreditasi institusi di Universitas Vinaya Mukti. Dan jangan salah, saya juga membuat anggrek untuk kampus dan Jawa Barat. Oh gitu, coba ceritakan. Jadi kalau nggak salah 2002 ya, 2022. 2022. Saya membuat meregis. Tapi mohon maaf saya tidak bisa bawa anggreknya karena besar. Oh besar. Ya, karena besar. Itu saya buatkan untuk Faperta Unwim. Saya beri nama Phalaenopsis Faperta Unwim juara. Wih, Nanti mantap, bisa mantap, dicek, mantap. Mangga silakan. Oke. Di internet juga mungkin ada. Ya. Di Kemudian internet. ada juga
Dendrobium Jabar Juara. Oh, oke oke Saya oke oke. dedikasikan untuk Jawa Barat. Oke, nah tuh, aduh, kok saya lupa ya, pokoknya mah ada Faperta Unwim juara Ya, dan Jabar juara. ya. Nah, bagi sahabat Unwim yang penasaran, bisa dilihat linknya ada di sini atau di kolom deskripsi ya. Itu hasil karyanya Om Romi ya. Oke oke. Nah itu kiprah Om Romi sebagai seorang pemulia anggrek ya, luar biasa. Banyak pengalamannya dan banyak juga jasanya bagi Fakultas Pertanian Unwim dan juga bagi Jawa Barat ya, atau Society Anggrek di Jawa Barat. Jawa Barat seperti itu. Nah sekarang kita kembali ke dunia akademis ya di Fakultas Pertanian Unwim. Kalau saya tidak salah, correct me if I'm wrong ya, Om Romi. Oke. Om Romi itu yang mendirikan Himubin mungkin ya, Ya. atau bagaimana? Ya. Nah, Jadi- coba diceritakan sedikit Ya. apa latar belakangnya, apa tujuannya, dan sebagainya, silakan Om. Oke, jadi ya kalau bagi saya semuanya menarik ya. Menarik memang Bagi saya sekali, semuanya menarik menarik sekali. gitu. Nggak tahu kenapa, karena saya itu selalu belajar dari setiap kejadian. Jadi waktu itu begini, nah perjalanan saya berwirausaha atau entrepreneur itu kan single factor. Oh, single fighter, Iya, betul ya. single factor. Karena pada masa itu saya satu-satunya yang muda di Jawa Barat. Oh gitu. Iya. Oke oke oke. Satu-satunya yang muda di Jawa Barat di Perhimpunan Anggrek pada masa itu namanya Perhimpunan Anggrek Jawa Barat. Perhimpunan Anggrek Indonesia cabang Cabang Jawa Barat. Bandung waktu itu. Oh, masih cabang Bandung. Sekarang namanya jadi Pencinta Anggrek Pencinta Anggrek Indonesia Dewan Pengurus ya, DPD sekarang. Kebetulan saya juga menjabat sebagai wakil ketua 1 sekarang ini. Oke, sekarang. Nah, sampai mana ya tadi? Lupa saya. Cut. Ya Himubin ya. Oh ya, Latar Himubin. belakang Himubin. Himubin. Benar sih. Sorry. Oke. Udah? Lanjut? Oke, silakan. Ya. Jadi waktu itu saya merasa single fighter. Single fighter, nah. Single fighter. Jadi pada masa itu setiap saya melakukan transaksi gitu ya, kok saya merasa berat. Merasa berat karena apa-apa saya lakukan sendiri. Iya. Nah, kemudian saya punya pemikiran begini. Kalau saya semua sendiri, saya juga akan capek sendiri sebenarnya. Betul. Jadi kalau misalkan bahasa Sunda bilang ulah ngarau kusiku. Ngarawu kusiku ya. Jadi ngarau kusiku itu kan begini ya. Nah, bisa. Nah, kemudian setelah itu saya juga merasa bertanggung jawab sekali ke mahasiswa. Jadi apa sih yang sudah saya berikan untuk mahasiswa? Oke. Jadi saya merasa waktu itu mungkin 5 tahun pertama saya itu merasa saya itu bukan dosen. Ini serius. Ya. Dalam hati saya terus bertanya, saya ini layak nggak sih jadi dosen gitu. Akhirnya saya berpikir saya harus memberikan yang terbaik, yang lebih daripada itu gitu. Pada akhirnya ya sudah, saya membuat suatu komunitas. Membuat sebuah komunitas dulu awalnya. Jadi mahasiswa mulai tertarik gitu ya, terbiasa di lab dan sebagainya. Nah, pada akhirnya saya pikir kalau saya bentuk sebuah wadah, unit kegiatan mahasiswa, maka itu akan lebih terarah. Oke. Akan lebih terarah program kerjanya, Betul. kegiatannya, sasarannya gitu ya. Oke. Akhirnya terbentuklah waktu itu 2015 ya, Himubin bulan itu. Februari. Dan waktu itu bagi saya UKM ini sangat berhasil. Kenapa sangat berhasil? Karena alumninya sekarang sudah jadi wirausahawan. Oke. Saya sedikit ceritakan. Maka Ada silakan. Kang Wahyu itu di Pangandaran dengan nama kebunnya itu WB Orchid. WB Orchids, Nah, betul. itu greenhouse-nya sudah banyak. Ya, greenhouse-nya sudah banyak, dia punya lab, omsetnya juga sangat. Ini kalau saya ceritain masing-masingnya menarik nih. Menarik lagi ya. Betul. Karena gini, untuk mereka bisa begitu itu saya tularkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu gitu. Iya. Jadi gini, gampangnya apa-apa yang sulit sudah saya sudah saya singkirkan. Jadi saya tularkan ke anak-anak tuh yang sudah sarinya dari Sarinya. saya. Jadi anak-anak nggak usah lagi pusing ini, asal kamu dengar, nurut, laksanakan. Bisa. Oke. Kemudian ada Kang Iga, Muhammad Israk. Nah, ini salah satu yang berhasil juga. Kenapa? Karena beliau ini yang suka keluar negeri nih.
pameran-pameran di luar negeri. Waktu itu ke Amerika, Oke. kemudian ke Bahrain, Wih. terakhir ke Manila, Oke. Filipina. 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 Ya, jadi sudah sangat apa ya? Di dunia usaha tuh betul-betul sudah menikmati lah. Bahkan mereka ditawari bekerja nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Sudah. Pernah sampai ada yang menyindir begini ya, Mhm. nggak tahu mungkin siapa ya, saya lupa. Jadi sarjana kok nggak kerja gitu ya. Dijawabnya bagaimana sama anak-anak? Jadi dijawabnya, saya memang tidak bekerja, tapi saya punya pekerja. Asik. Ya, mantap, itu mungkin mantap, lebih mantap, enak mantap. ya, gitu. Jadi memberdayakan masyarakat yang ada di sana. Oke. Kemudian ada lagi apa namanya yang lain-lain ya. Iya. Misalkan seperti Kang Ahmad, Hmm. Kang Ujang No. Ujang No Ya, ya. saya tahu. itu juga mendapatkan penghargaan. Oh, Ya, oke. karena beliau menjadi guru di pertanian, kemudian menghasilkan apa namanya varietas juga ya, di SMK Padalarang sekarang. Oke. Kemudian Kang Ahmad itu di SMK 2 Subang. Kemudian ada siapa lagi? Terahma, Kang Reo ya, itu iya, juga iya. di perusahaan tanaman hias. Iya. Kang Gilar di dinas Hmm. ya. Dan masih banyak lagi, ada Kang Halfik, ada Kang Sule ya yang baru-baru itu Kang Adi. Nah, mereka semua sudah semuanya entrepreneur. Entrepreneur semuanya ya. Semuanya ya. Wah, Karena oke. saya Ya. apapun itu berpijaknya pada visi misi. Iya. Jadi mohon maaf ya dosen-dosen. Iya. Kalau kita mau betul mewujudkan cita-cita kita, kita harus berpijak pada visi misi. Berpijak pada visi misi. Visi misi kita apa? Visi misi kita adalah menciptakan agro eko Technopreneur. Ya kan? Oke. Saya udah aja mikirnya ke sana, Situ. berarti saya harus menghasilkan atau harus mencetak mahasiswa-mahasiswa itu, alumni itu ya seperti itu gitu. Jadi orientasinya jelas kan? Jelas sekali. Makanya lewat UKM tadi, lewat Himubin tadi, saya curahkan semua apa yang saya bisa, mereka pelajari, kemudian mereka kembangkan. Setelah mereka lulus, ya mereka melakukan apa yang sudah mereka belajar di sini. Oke. Menarik. Dan alhamdulillahnya ikatannya juga masih kuat Masih sampai kuat hari ya? ini ya. Jadi sampai hari ini masih suka memberikan inspirasi gitu ya, ke motivasi ke adik-adik UKM Himubin lainnya begitu. Oke, good. Oh, jadi kalau boleh saya summary-kan, salah satu hal yang men-trigger Pak Romi mendirikan Himubin itu tadi ya, sebagai seorang entrepreneur, beliau merasa single fighter, satu-satunya yang mungkin secara usia muda, secara jiwa juga muda. Lalu beliau berpikir, sepertinya perlu ada kaderisasi mungkin seperti itu ya. Betul. Maka dari itu supaya terorganisir semuanya, maka dibentuklah himpunan di Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti. By the way, Himubin itu singkatan dari Himpunan Muda Budidaya In Vitro. Nah, boleh di-spill sedikit saja. Boleh. Itu kegiatannya apa aja di Himubin itu? Kegiatannya itu lebih ada 3 bidang ya, 3 bidang utama sebenarnya. Betul. Diawali dengan 3 bidang utama, yaitu budidaya in vitro sendiri, artinya belajar tentang bagaimana mengkultur tanaman. Kemudian yang kedua itu bidang lapangan. Oke. Jadi setelah kita belajar budidaya in vitro, kemudian dikeluarkan, diaklimatisasi di lapangan, kita belajar budidayanya, mulai dari persemaian sampai pengendalian hama penyakit, pemupukan dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Sampai pemasaran harus ya. Karena kita punya produk bagus, kalau nggak bisa dipasarkan juga buat apa? Betul. Ya, jadi hulu sampai hilirnya diajarkan. Hulu sampai hilir ya. Jadi ini terbuka untuk dua prodi ya, agroteknologi dan agribisnis. Oke. Kita mengkolab itu supaya seimbang. Anak agrotek biasanya lemah di ekonominya. Ekonominya kan? Betul, sosial ekonomi. Agribisnis lemah di budidayanya. Jadi kalau misalkan kita gabungkan, itu menjadi satu kekuatan yang bagus sekali. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, baik Om Romi. Waduh, ini kita keasikan ngobrol ya. Entah sudah berapa jam, sudah berapa hari kita berngobrol di sini. Berabad-abad. Berabad-abad nih. Ini sampai
ini berakar. Saya juga sama ini sampai tumbuh jenggot Sampai ini tumbuh ya. saking lamanya. Oke, wah ini luar biasa sekali, banyak insight yang sudah kita dapatkan ya sahabat Unwim dari pengalaman Om Romi yang segudang itu. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan Amin. juga bisa dipraktekkan kepada oleh semua sahabat Unwim semuanya. Amin. Baik, Om Romi mungkin sebagai closing statement ya. Om Romi bisa sampaikan kepada sahabat Unwim, terutama sahabat Unwim yang mau lulus SMA nih, coba dirayu dong supaya masuk Fakultas Unwim dan juga supaya masuk Himubin. Silakan Om Romi. Oke. Apa ya? Kalau bagi saya pertanian itu adalah masa depan. Oke. Karena satu-satunya bidang yang tidak pernah tergantikan. Satu-satunya bidang yang tidak pernah tergantikan. Saya yakin tidak pernah tergantikan. Mhm. Nah, maka dari itu satu closing statement dari saya, bersama kami membangun pertanian Indonesia. Asik. Singkat, padat, jelas ya. Bersama kami membangun pertanian Indonesia. Maka dari itu, bagi sahabat Unwim yang baru lulus SMA dan mau kuliah ya, yang ingin membangun pertanian Indonesia, maka bergabung bersama kami. Bergabunglah bersama Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti. Oke, Om Romi, terima Oke, kasih banyak sama-sama. ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih. Panjang sekali ini sampai Oke, berakar. Oke, sahabat Unwim semuanya, tiba saatnya kita di ujung video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa pantengin terus semua sosial media Universitas Winaya Mukti. Ada Instagram, ada X yang dahulu namanya Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Semua informasi terkait Universitas Winaya Mukti tumplak di situ semuanya ya, karena insya Allah kita selalu mengupdate. Dan juga jangan lupa kunjungi website resmi kami di www.unwim.ac.id. Di sana pun ada link untuk pendaftaran mahasiswa baru ya. Semuanya ada di sini dan bisa juga diklik di link deskripsi. Baik sahabat Unwim semuanya, mudah-mudahan video kita pada kesempatan kali ini ada guna dan manfaatnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas Unwim, informasi terdepan teknologi terkini. Bye-bye everyone.